Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan salah satu virtual machine yang terkenal yaitu VMware Fusion. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang VMware Fusion lebih lanjut, di sini saya mau kenalin dulu ada teman-teman saya yaitu Gabriel Mackenzie dan Jesslyn Tania yang dimana akan menunjukkan hands-on demo langsung penggunaan VMware Fusion di Mac. Nah, di sini materi yang akan aku bahas yaitu latar belakang VMware Fusion, apa itu VMware Fusion, hingga fitur-fitur, kelebihan, dan kelemahannya. Buat latar belakangnya sendiri, VMware Fusion ini dia dikenalin pada tahun 2007 oleh VMware, yaitu perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang emang fokusnya itu di virtualisasi dan cloud computing. Nah, dengan ada teknologi si virtualisasi ini, user itu bisa akses aplikasi dan layanan dari berbagai sistem operasi hanya dalam satu perangkat, dimana jelas banget bisa ningkatin efisiensi sama fleksibilitas untuk developer, profesional IT, hingga pengguna rumahan. Lalu apa sih VMware Fusion itu sendiri? Jadi VMware Fusion ini yaitu adalah sebuah software virtualisasi buat macOS yang memungkinkan usernya ini bisa jalani sistem operasi lain kayak Windows atau Linux gitu, yang dimana langsung secara bersamaan dengan macOS. Nah, selain itu, VMware Fusion ini dia juga mendukung penggunaan macOS versi lama dan bisa memungkinkan buat menguji aplikasi di berbagai lingkungan tanpa perlu perangkat keras tambahan. Di sini ada fitur-fitur VMware Fusion. Yang pertama ada virtualisasi multiplatform. Jadi dia bisa mendukung berbagai sistem operasi ya, seperti Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Yang kedua ini integrasi seamless. Jadi dia memungkinkan buat drag and drop file antara macOS sama OS lain dan bisa berbagi clipboard atau folder. Yang ketiga ini fitur mode Unity nih, dia bisa jalanin aplikasi Windows secara langsung di macOS tanpa perlu tampilan desktop Windows. Nah, yang keempat, dukungan perangkat keras. Dia itu bisa mendukung hingga 32 CPU virtual, 128 GB RAM per virtual machine, dengan perangkat eksternal seperti printer atau USB. Yang kelima, ada isolasi sandbox. Artinya, dia itu keamanannya ekstra dengan memisahkan sistem utama dan sistem tamu. Nah, yang keenam, kompatibilitas bootcamp. Dia itu memungkinkan pengguna buat akses partisi bootcamp tanpa perlu reboot. Buat kelebihan VMware Fusion sendiri, yang pertama dia kemudahan penggunaan. Jadi interface-nya sederhana yang membuat user baik pemula maupun profesional bisa dengan mudah buat ngatur dan jalanin mesin virtualnya. Yang kedua itu performanya tinggi. Jadi dia mampu buat jalanin aplikasi yang berat dan bisa menjalankan tugas berat dengan lancar karena dukungan CPU multicore-nya. Yang ketiga ini keamanan. Jadi isolasi sandbox tadi dia itu bisa beri pelindungan tambahan dengan memungkinkan pengembalian sistem ke kondisi sebelumnya tanpa resiko merusak sistem utamanya. Yang keempat, fleksibilitas dan kompatibilitas. Jadi user bisa jalani sistem operasi yang berbeda di dalam satu mesin Mac dan memudahkan buat menguji perangkat lunak atau penggunaan aplikasi yang lintas platform. Nah, lalu lanjut, di sini ada kelemahan VMware Fusion. Yang pertama, jelas ya, jadi dia pasti mengkonsumsi sumber daya karena dia butuh RAM dan CPU yang besar buat jalanin virtual machine-nya itu dengan lancar. Terutama kalau misalnya kita mau jalanin beberapa virtual machine sekaligus ya. Nah, yang kedua dia
VMware Fusion ini dia cuma tersedia nih buat macOS, sementara kalau misalnya Windows atau Linux itu cuma bisa gunain si VMware Workstation. Nah, yang ketiga, kompatibilitasnya itu aplikasinya cuma terbatas nih. Jadi ada beberapa aplikasi terutama yang memerlukan akses langsung nih ke perangkat keras mungkin tidak berjalan dengan optimal di dalam mesin virtualnya. Dan yang terakhir, dukungan terbatas buat macOS versi lama. Jadi versi baru VMware Fusion itu seringkali tidak mendukung macOS yang versi lama sebagai host OS-nya. Halo, nama saya Gabriel. Saya di sini menjelaskan cara mendownload VMware Fusionnya on macOS. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini kita harus kita harus terlebih dahulu mengunjungi situs VMware. Nah, kita tulis saja VMware Fusion di sini. Dan kita klik nih yang paling atas ini, Desktop Hyper-V Solution. Nah, kita klik aja. Nah, di sini kita tinggal pencet tombol download Fusion or Workstation. Kita bakal di redirect ke Broadcom. Nah, sehubung saya udah punya akunnya, saya tetap akan mencoba cara meregister akunnya di Broadcom ini. Nah, pertama-tama kita ke paling pojok kanan atas ini dan kita klik register di sini. Kita bakal dibuat window baru dan masukkan email yang belum kita yang mau kita register. Ini username sebenarnya kita inputnya email gitu ya. Email kita yang kita register tadi. Nah, karena itu ini yang sudah saya akun yang saya sudah ada gitu ya. Gitu. Dan ini kita next aja. Nah, ini kita bakal di redirect lagi. Ini saya remember me aja ya. Remember me aja biar gampang. Dan next. Nah, kita baru ketik passwordnya. Nah, jika sudah, pencet tombol sign in aja. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboard Broadcom-nya. Nah, pertama-tama kita ke My Downloads ini. Nah, di My Downloads ini kita pencet yang ini di pojok kanan atas sebelahnya nama kita gitu ya. Dan kita pilih VMware Cloud Foundation gitu. Dan di sini kita mau cari VMware Fusion. Nah, di sini sudah ketemu, kita klik saja VMware Fusion-nya. Ini bakal di redirect ke page lagi. Dan ini lagi loading. Nah, ini kita ada beberapa versi, tapi menurut saya yang paling enak tuh yang paling latest, yaitu VMware Fusion 13 gitu ya. Nah, ini ada lagi ya, kita ambil paling baru aja sih sebenarnya, 13.6.2. Nah, ini baru banget ya, Desember 17. Oh, ini baru Desember 17. Nah, untuk ngedownload ini kita pencet aja nih yang ada tombol awan ini nih. Tombol awan ini. Oh ya. Kita pertama-tama klik I agree dulu. I agree to term and condition di sini. Dan kita baru bisa download harusnya. Nah, tuh. Udah bisa download. Prior to downloading this file, additional version, proceed yes. Kita chat yes saja. Tunggu lagi. Nah, ini kita harus ngisi lagi kredensial kita, info-info tentang address misalnya. Nah, ini no thanks saja. Kita tunggu lagi. Nah, ini kita balik lagi harusnya ke yang ini. Nah, kita balik lagi. Nah, harusnya ini kita bisa download yang kali ini. TPS download. Nah, ada kan. Kita lagi lakukan download gitu. Jadi tinggal tunggu aja sih harusnya. Oke, balik lagi. Karena downloadnya sudah selesai sekarang ya. Nah, ini DMG kita. Kita klik aja DMG-nya ya.
Nah kan ini udah ada VMware Fusion-nya. Nah double klik tuh install VMware Fusion. Nah kita double klik aja. Kita close. Nah ini verifying. Nah ini kita pencet open aja. Open. Nih enter passwordnya, ini untuk Mac harusnya begini. Nah ini kita tunggu inisialisasi aja. Nah ini harusnya udah jadi. Kita agree aja, pencet agree dan udah. Nah udah selesai. Kita VMware Fusion kita sudah terinstall. Nah sekarang saya bakal ngejelasin lagi nih cara mendownload Windows-nya. Nah ini ada dua cara, yaitu dengan download ISO atau kita dari sini get Windows from Microsoft di sini nih, button ini yang di tengah-tengah. Nah yang pertama-tama kita klik ini aja. Nah ini download and install Windows 11, continue. Nah ini profesional, English and US, dan download Windows. Di sini tunggu aja ya. Nah ini kita sudah selesai download Windows 11 di VMware Fusionnya ya. Nah sekarang kita bisa klik continue saja. Nah ini kita UEFI aja. Ini passwordnya ya, terserah kita sih sebenarnya. Ya habis itu continue, new filter disk aja sih sebenarnya. Continue dan finish sebenarnya. Nah di sini saya sebenarnya nggak mau finish dulu karena ini bagian teman saya yang lain gitu ya. Jadi saya cancel saja. Tapi kalau kalian ketik finish udah jadi sebenarnya gitu. Dan cara yang lain itu ada, kita ke Parallels. Nah kita ini download, tadi kan kita sudah menjelaskan ngedownload langsung di VMware Fusion-nya ya. Nah ini sekarang kita ambil ISO-nya dari situs lain gitu. Nah Windows ISO-nya, nah itu dari sini gitu ya. Nah bisa run Windows on Mac gitu. Nah kita pencet button try free dan kita masukin email kita. Nah ini udah masuk dan kita klik I agree. Nah kalau sudah, pencet tombol submit. Nah ini kita sudah bisa ngedownload ya. Nah kita pencet aja download. Harusnya, nah ini sudah mendownload. Jika Parallels sudah ke download, kita bisa pencet DMG-nya dan kita pencet ini lagi. Nah ini kita klik open aja. Kita klik enable dan ini download lagi gitu ya. Nah kita sudah selesai mendownload Parallels-nya ya. Nah sekarang ini kita pencet install Windows gitu ya. Ini download Windows. Nah nunggu lagi. Dan ini untuk Parallel yang kita download tadi, yang cara kedua nih ya, yang pakai ISO. Nah ini karena saya mau lebih gampang aja, kita pakai Google aja ya, sign in with Google. Nah ini pakai yang ini, continue, dan ini lagi sign in nih. Ini ya kalau kalian mau cookie-nya ya bisa accept all, tapi saya lagi nggak mau, jadi reject aja. Continue. Nah ini harusnya Windows kita udah ada nih. Dia bakal muncul di ini nih, ISO nih, 28.1.0.2033.24.100.0.233 ini yang ada .iso-nya. Nah itu udah ISO-nya ke download. Jadi kalau kalian udah selesai download Parallels-nya, bakal muncul di sini di downloads-nya gitu. Oke. Itu dua caranya sudah tercover ya, cara ISO dan cara download langsung di VMware Fusion-nya. Ya, berikutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Oke, jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu instalasi OS ya ke dalam VMware atau
virtual machine-nya. Jadi di sini setelah kita install VMware-nya, di sini saya sudah install dan juga sudah dibuka. Ini adalah VMware-nya. Dan ini kita boleh buka aja aplikasinya VMware Fusion. Dan ini kita begitu buka akan langsung muncul ini select the installation method. Jadi kita boleh langsung continue aja. Dan ini tuh pertama kali akan disuruh dulu pilih ISO-nya yang mana, kita apa yang mau kita install. Jadi di sini dipakai adalah Windows 11. Jadi di sini sudah tersedia di folder root saya. Jadi tinggal di drag and drop aja, atau misalnya boleh langsung dari sini terus ke download, terus pilih aja di sini, atau misalnya kita boleh langsung drag and drop aja kayak gini tuh bisa. Oke, ini tuh untuk ISO-nya kebetulan dipakai Windows, jadi ini tuh menentukan dari real device yang kita gunakan untuk virtual machine-nya itu. Jadi kalau misalnya di sini adalah posisi saya menggunakan Mac itu Apple dan prosesornya itu Apple Silicon, dan dia arsitekturnya adalah ARM, jadi kita harus juga menggunakan ARM. Jadi ini tuh tersedia juga ada di website Windows gitu. Kita boleh langsung ketik aja atau mau ISO yang biasa atau mau yang ARM. Jadi karena ini ARM, jadi pakainya ARM gitu. Kalau misalnya nggak pakai yang ARM, akan memunculkan error, nggak bisa diinstal karena nggak sesuai dengan prosesor real device yang kita gunakan. Oke, boleh kita langsung continue aja. Untuk Mac, kita pilih UEFI. Skip boot ya, karena kita pakai Windows 11. Oke, boleh kita continue aja. Terus habis itu kita boleh ketik password. Lagi. Oke, dan ini tuh langsung ketik finish aja. Dan ini boleh namanya kalian ganti apa, misalnya gini, dan save-nya di mana, boleh langsung save. Oke, ini udah muncul ya. Kita niki langsung. Oke, masuk ke setup ya. Jadi di sini tuh kita harus setup dulu sebelum masuk ke home-nya. Dan nah ini kalau misalnya pakai virtual machine, internetnya itu memang terkonek ya. Kalau kalian bisa lihat di sini itu terkonek ya. Internetnya sesuai dengan device kita yang aslinya. Physical device-nya, bukan virtual machine-nya, itu terkonek. Namun di sini tuh internetnya tidak muncul. Jadi ada hal yang harus kita lakukan adalah kita harus pencet Shift F10 sampai muncul command prompt. Lalu kalian masukkan ini command ini untuk skip bagian network setup ini. Jadi kalau ini tinggal dimasukkan aja ini OOBE terus garis miring bypass NRO. Jadi di bypass gitu. Kita bisa langsung copy aja. Dia akan restart bentar. Nah, ini masuk lagi ya ke tempat yang tadi. Kita langsung yes aja. Oke, kita accept aja. Dibikin no ya, bukan yes. Oke, sekarang sudah masuk ke Windows-nya ya semua. Jadi ini sudah berfungsi layaknya Windows pada real device. Dan ini adalah additional untuk settingan dari virtual machine-nya. Kalian bisa langsung pencet ke logo atas yang ada settings. Oke, dan ini tuh bisa kalian settings di sini semua. Oke ya, udah di shutdown sekarang. Nah, kalian tuh bisa langsung pencet ke sini dan ke processors and memory. Dan di sini tuh bisa diatur processors apa yang mau, berapa core yang mau kalian gunakan, 2, 3, 4. Dan ini tuh tergantung dengan real device yang kalian gunakan sekarang juga.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari video kali ini. Sampai jumpa.